Kalau di fiksi namanya naskah, kalau di dokumenter biasanya kita bisa menyebut itu sebagai treatment. Nah, itu biasanya pakai natural light. Natural light itu cahaya matahari. Ada tips khusus gitu ya. Kalau syuting jangan jam 12 siang. Oke, bunga mawar daunnya jatuh. Cakep gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Selamat siang yang ada di Siap. Indonesia bagian barat. Selamat sore buat yang ada di tengah dan di timur. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan em, apa ya, waras gitu ya melihat berita-berita di negeri ini. Ya Allah, astagfirullah. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita berada dalam sesi berbagi Q3. Hari ini Q3 mengangkat tema komunikasi via sinema. Nah, acara ini adalah kerjasama antara Lokadaya dengan Lingkar 9 dengan dukungan dari Uni Eropa melalui program CO Evolve 2. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga acara kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Oke, perkenalkan saya Wiwi dari Yayasan Sembara Bangsa di Makassar. Saya akan menemani kawan-kawan Lokadaya hari ini sebagai moderator dan juga MC pada siang hari ini. Minggu lalu kita sudah eh, berbicara tentang bagaimana data itu bisa menjadi sebuah alat untuk komunikasi ya, bukan hanya eh, sekedar di atas kertas saja, tapi bisa jadi alat komunikasi, alat juga untuk advokasi gitu. Ada pesan sosial yang bisa disampaikan. Nah, kita juga cerita tentang bagaimana bikin storytelling minggu lalu, terus bikin one pager gitu ya. Kayaknya teman-teman ada yang ini nggak ya? Ada yang kerja PR-nya nggak ya kira-kira? Oke, nanti kita bahas. Kalau gitu, sudah hadir di sini ada Kak Ratmutri Mardika atau Mas Sonski, nama gaulnya nih, nama akrabnya. Oke, saya mau panggil Mas Sonski dulu lah, biar inilah, biar semangat lah. Sekarang saya mau minta teman-teman untuk eh, open mic. Oke, boleh-boleh. Nah, teman-teman, saya minta suaranya. Kalau misalnya saya bilang beri saya drum roll, ha, gitu ya. Oke, oke. Kita sambut Mas Sonski dengan beri saya drum roll, ha. Wah. Selamat datang, halo Mas. Halo Mbak Wiwi. Saya mau memperkenalkan aspek teknis banget ya. Yang teknis banget ini Oh, gimana caranya heeh. liatin kamera, gimana caranya eh, biar kalau kita wawancara enak, bentuk yang Hmm. bagus tuh, yang sesuai dengan one pager yang mana, sampai ya ngeditnya nanti gimana gitu. Nanti di Ngobek. presentasi saya cukup teknis sekali. Nanti bisa teman-teman unduh dan baca sendiri. Saya tidak akan membaca semua karena ya sebenarnya ini kita harus ketemu ini terus ayo gini gini Langsung praktek caranya ya. gitu. Oh. Tapi ini belum ya, kita belum ketemu. Saya akan senang sekali kalau saya bisa nanti jalan-jalan ke teman-teman Lokadaya semuanya. Ceritanya itu sangat Amin. menarik-narik. Oh, begitu Iya. Mbak. Nah, apakah kita akan membahas tentang one page-nya dulu, Mas, sebelum Oh masuk ya ke jelas. ranah teknis itu? Kemarin saya dikirimi dua one pager. Kalau Wah. ada yang menambah boleh ya. Oh, Yang satu dari... dari Alton De Juda Red Nose Foundation satu, Mhm. dari Pena Bulu satu ya. Mas Anton bisa Wah. di-share Mas Anton. Di tengah hiruk Selamat. pikuk Pelabuhan Tanjung Priok ini ya. Oke. Eh, boleh cerita dulu Mas Anton kan apa yang membuat eh,
Mas Aton ini tertarik untuk membuat ini menjadi film umpamanya ya, umpamanya ini kan jadi film gitu. Oke, terima kasih Pak Ratmurti untuk memberi saya kesempatan untuk menceritakan ide saya. Eh, jadi em, saya punya teman yang tinggal di Tanjung Priok. Eh, Dia sering bercerita soal em, kehidupan di sana kan, karena menurut saya itu sangat menarik juga. Eh, Kami sekampus dulunya, dan percakapan percakapan pertama kami itu mengenai pengalaman-pengalaman kami, eh, gimana rasanya untuk travel dari rumah ke kampus karena kami itu rumahnya agak jauh gitu kan. Aku Hmm, tinggalnya di BSD, sedangkan dia di Tanjung Priuk dan kampus kami di Kemanggisan, BINUS Kemanggisan. Dan hmm, pertama kali saya dengar ceritanya itu saya agak culture shock banget karena hmm, pengalaman dia itu jauh beda banget dari apa yang saya rasakan. Bedanya itu dia mengalami banyak eh, apa kayak kesusahan gitu, tapi pengalaman dia itu eh, sangat unik banget. Habisnya kan di Tanjung Priok itu dia ceritakan di sana itu eh, kondisi trafficnya itu sangat sibuk banget, dan sibuknya itu gak cuman gara-gara banyak mobil aja. Pengalaman dia di situ dia harus apa kayak agak sibuk banget, tapi gara-gara di situ tempat operasinya banyak truk dan eh, mobil kontainer gitu kan. Pertama kali saya dengar ini kedengarannya sangat berat banget untuk di apa alami pemuda untuk dalam kesekian hari gitu. Dan ada cerita unik yang dia ceritakan ke saya bahwa bukan teman saya sendiri yang ngalamin, tapi dia kakaknya dia itu dulu pas kecil, eh, kejadian lama banget nih di Tanjung Priok itu dia dan teman-teman kakaknya ini agak seru banget tapi agak bahaya juga sih. Mereka itu kadang ini mungkin fenomena yang masih berlangsung, tapi setiap kali ada truk Pertamina, mereka itu suka mengejar dan kayak apa memegang tas, bukan tas, kantong plastik es gitu kan, dan mencoba untuk kayak mengambil dari kerannya gitu loh di saat mobil itu lagi berjalan. Jadi menurut saya ini agak menarik banget, dan alasan untuk kenapa saya ingin jadikan film karena Uh, yang pertama ini apa terutama unik banget karena saya tinggalnya di uh, BS ini kan ya, ini hampir nggak pernah terjadi gitu. Dan saya pikir kalau saya olah dengan apa beberapa tweaks gitu kan, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang menarik dan bisa memberikan exposure kepada untuk orang-orang yang tinggal di Priok lebih dikenal dengan orang-orang kalangan luar. Itu aja. oke. Satu lagi Mas, kalau ini jadi film gitu ya, kesan apa yang pengen Mas sampaikan itu dari Mas pengen penonton itu dapat kesan apa dan apa tindakan yang akan saya penonton eh, lakukan gitu, yang menurut Mas atau ini oh ini kamu harus berubah gitu atau kamu harus membantu atau kamu harus hidup seperti orang-orang Tanjung Priok atau yang lain begitu. Mungkin hidup seperti orang di sana itu bukan sesuatu yang saya inginkan ya, tapi saya cuman ingin eh, kesan saya dengan untuk membuat film ini agar audiens luar itu tahu dan apa sebagaimana apa bedanya gitu kan, kehidupan di luar. Karena yang paling saya sering lihat di sosial media itu tuh apa orang-orang itu masih em, apa percaya bahwa kita apa kayak hidup di satu dunia yang sama, padahal nggak gitu kan. Dan yang saya harapkan dari bila film ini terjadi dan dikonsumsi oleh audiens, saya ingin orang-orang itu pertama tahu dan bisa mengerti bahwa background orang-orang itu beda dan tidak semua itu buruk. Itu saja sih. Untuk Mas Alton ini nanti jadinya bentuknya kayak apa kira-kira filmnya? Apa fiksi, dokumenter, animasi atau reportase atau feature gitu. Kira-kira yang paling menarik untuk Mas Alton ini
apa ini film ini nanti jadi apa gitu. Untuk dokumentasi sih saya bisa melihat potensi dari situ, tapi lebihnya ke animasi sih Pak ya. Saya itu apa mengideasinya itu seolah ada karakter orang tua dari Tanjung Priok ini kayak menceritakan kisah dia Hmm, kepada anak-anaknya gitu loh. Jadi oke, kayak sekedar eh, alurnya itu maju tapi mundur juga. Jadi oke. kayak pas filmnya berlangsung eh, di dalam intro seksi intronya itu tuh ada kumpulan anak-anak di Tanjung Priok itu tuh yang ketemu seorang bapak-bapak ini dan Hmm, mereka itu apa pengen minta sebuah cerita dari bapaknya itu dan dari situ baru apa eh, narasi dari film itu diceritakan langsung dari apa orang tua dari Tanjung Priok ini sebagai naratornya. oke, oke. Oke ya Mas Anton ya sudah sampai punya bayangan nanti bentuknya seperti apa terus siapa. Cuman begini Mas Anton, karakter utama atau protagonisnya ini belum muncul kayaknya. Jadi nanti Iya, Mas Alton nanti akan mengambil perspektif dari siapa begitu. Kemudian eh, si pesan yang yang kita ingin sampaikan kepada penonton itu akan melalui siapa? Melalui melalui protagonis yang mana? Jadi kalau umpamanya tadi ada seorang bapak, berarti langsung saja ditulis di logline gitu. Seorang bapak bercerita tentang eh, hiruk pikuk pelabuhan Tanjung Priok gitu, yang sulit gitu atau yang cobaannya sangat beruntun dan menguji kemanusiaan. Nah, jangan lupa Mas Aton, nanti biasanya ini walaupun ini tidak selalu ya Mas, ada perubahan gitu dari karakter itu dari perubahan umpamanya di awal itu seorang bapak itu sedih gitu ya, terus akan mengalami sesuatu drama gitu sampai berkonflik. Kemudian di resolusi itu akan ada perubahan si bapak ini jadi apa ini di film di akhir ini. Kalau dia umpamanya kita lihat contoh yang paling gampang aja ya. Contoh yang paling gampang itu kalau kita lihat Power Ranger itu ya. Power Ranger terus di awal ketemu monster terus dia eh, be- apa namanya berkelahi dulu, kalah dulu, terus pergi dulu, habis itu eh, perang lagi, berkelahi lagi, menang, monsternya hancur, meledak, terus dia menang gitu. Nah itu biasanya alur seperti itu eh, dipakai gitu untuk menceritakan adanya perubahan gitu. Karena seperti yang saya bilang kemarin bahwa penonton itu suka akan perubahan. Baik itu perubahan yang itu tadi protagonisnya menang gitu ya, atau yang ironi, ironi itu protagonisnya kalah gitu. Umpamanya apa seorang bapak yang hidup di Tanjung Priok gitu, dia mengalami apa gitu. Yang akhirnya di awal malah kehidupannya tambah buruk gitu ya. Itu bisa jadi itu namanya ironi begitu. Nah, sebaiknya itu langsung saja ditulis di logline gitu karena logline itu adalah panduan untuk produksi, Mas. iya. Nggak apa-apa itu ditulis lengkap gitu, ditulis agak lengkap gitu. Bahwa ada bapak namanya Alton gitu, umurnya 52 gitu. Bercerita kepada teman-teman bercerita pada anak-anak apa ya umpamanya settingnya apa ya settingnya orang bercerita pada anak-anak itu umpamanya eh, pengajian atau TPA Hmm, bisa aja. atau settingnya apa begitu yang kemudian itu pen- kita dijadiin anak yang sedang penonton ya penonton ini kita dijadikan sebagai anak-anak yang sedang mendengarkan cerita kakek-kakek gitu. Umpamanya seperti itu langsung saja ditulis nggak apa-apa malah jangan ditulis sebagai sinopsis kalau sinopsis itu kan eh, tulisan tulisan untuk marketing, tulisan untuk sales. Jadi apa namanya? Ayo nonton film ini. Nah, kenapa? Karena ini gitu.
biasanya malah berupa pertanyaan, apakah Pak Alton berhasil melakukan petualangannya di Tanjung Priok? Nah, kita lihat dalam film ini. Nah, biasanya seperti itu sinopsis. Itu bedanya logline. Kalau logline itu panduan produksi, kalau sinopsis itu adalah cara kita berjualan gitu. Untuk jualan di di bioskop atau di apa namanya? Di head di judul YouTube umpamanya. Judul YouTube-nya apa? Oh, itu langsung aja dikasih di situ sinopsisnya. Kalau statementnya saya pikir oke nih ya, karya ini bertujuan menjelaskan betapa luar biasa kehidupan di Tanjung Priok. Luar biasanya apa ini? Lebih lebih parah nggak ini kehidupan di Tanjung Priok ini yang tidak dimiliki oleh kehidupan di Bulukumba umpamanya atau di Banjarbaru atau di mana gitu. Apa ini yang menarik? Itu langsung aja ditulis di situ supaya waktu kita itu syuting, kita ke lapangan, kita tahu apa yang harus disyuting. Langsung saja gitu. Jadi tidak perlu untuk mengambil banyak hal gitu ya yang mungkin nanti tidak kita punyai gitu. Yang tidak kita gunakan gitu. Kita punya tapi nggak berguna nih malah bener-bener ngabisin waktu untuk ngedit gitu untuk nambah-nambahi eh, stok gitu ya akhirnya nggak pakai itu langsung saja gitu kalau memang tujuannya bapak-bapak lagi cerita sama anak-anak ya sudah disetting saja seperti itu sekalian sama Pak nanti ngomongnya ini ya gitu ya. Kalau perlu di guide gitu dikasih interview guide atau kalau dokumenter biasanya pakai interview guide gitu ya. Nanti saya akan tanya ini, tolong jelaskan ini, ceritakan ini, pokoknya seperti itu. Dan dari omongan bapaknya ini tadi, kalau di dokumenter, baru kita akan cari gambarnya. Umpamanya, saya dulu loh, waktu mulai mulai hidup keras di Tanjung Priok itu mulai umur 5. Saya mulai membantu orang-orang untuk jadi kuli umpamanya atau saya mengumpulkan sampah atau itu tadi saya biasanya mencegat truk tangki dengan membawa ember gitu. Kalau saya kecil dulu saya sering jabuti apa namanya tebu ya dari lori yang berjalan atau truk yang berjalan saya kejar saya tarik tebunya ya, umpamanya seperti itu. Itu gimana itu kan jadi harus jadi gambar dan suara kan. Itu, itu akan lebih menarik jika itu ada ilustrasinya daripada saya yang ngomong gitu daripada si bapak itu ngomong pas dia ngomong waktu saya kecil umur 5 tahun saya mengejar eh, mengejar truk tangki Pertamina dengan membawa ember apa itu ilustrasi gambarnya nanti apakah Mas Alton bisa membuat gambar itu gitu umpamanya ada anak lagi duduk di pinggir jalan bawa ember di sebelahnya gitu sambil celingak-celinguk gitu sesekali ditampili oleh eh, anak yang lain dengan bawa ember juga gitu kan. Nah, itu kan akan lebih menarik ini daripada si bapak terus yang harus ngomong terus. Terus apa Pak konfliknya yang Bapak pernah alami yang merubah hidup Anda Pak gitu. Wah saya dulu mamanya hampir mati gitu. Atau teman saya dulu mati dan saya sangat sedih seperti itu. Itu merubah hidup saya. Saya jadi ingin merubah kehidupan yang ada di Tanjung Priok ini supaya lebih baik. Umpamanya seperti itu. Nah, langsung saja itu ditulis menjadi logline yang bisa menjadi guide Anda untuk bercerita, Mas. Kalau kalau saya lihat dari ini saya eh, bukan mengkoreksi ya, Mas ya. Kalau ini supaya teknisnya gampang saja gitu ya. Kalau jenengan ini mau sudah ada gambaran dan mau di syuting ya silahkan saja. Cuman kalau saya biasanya ini nanti protagonisnya siapa ini? Itu ditulis aja dulu karena saya selalu terbiasa ya. Saya terbiasa untuk membawa karakter itu ya, menempeli karakter itu dengan beban supaya dia bercerita tentang tujuan saya membuat film ini gitu kan.
Ya, itu langsung ditulis aja di situ gitu. Dan kalau di sini kan masih di tengah hiruk pikuk pelabuhan dan juga seorang pria tangguh gitu kan mengarungi arus sulit. Nah, oke, seorang pria tangguh itu siapa namanya sekalian saja gitu. Mengarungi arus sulit, apa itu Mbak arus sulit? Gitu. Langsung diterjemahkan saja menjadi kira-kira sesuatu hal yang bisa disyuting gitu. Umpamanya eh, apa ya? Yang umpamanya badan dengan penuh jahitan gitu ya, atau badan yang lelah gitu ya, atau keringat yang mengucur deras, itu kan bisa digambar gitu dalam bertahan hidup sehari-hari. Apa yang menandakan dia itu pria tangguh yang hidupnya susah? Atau gambarnya adalah rumah yang nggak layak atau rumah yang rombeng, tapi dia di situ gitu, hidup di situ, atau apa yang lain? Itu langsung langsung saja diberi sebuah clue yang bisa disyuting saya. Terus tadi statementnya ya se- ini kehidupan yang tidak layak dijalani. Langsung saja seperti itu. Saya di BSD nggak punya gambaran bagaimana hidup seperti ini lah. Itu bagus itu. Itu bagus. Saya di Solo, ya. Saya nggak pelabuhan aja nggak ada. Orang yang paling susah di Solo hidupnya ya apa paling? Ya, ya, ya pasti beda dengan yang paling susah di Tanjung Priok gitu. Paling ya kuli bangunan atau kuli bangunan sih nggak begituan ya di sini. Apa ya? Ya anak-anak dengan HIV umpamanya yang ada di sini itu ada yang sedang diceritakan itu anak-anak ya, balita sampai usia SMA yang kena HIV terus dibuang sama keluarganya terus wah ini nggak bener nih masyarakat kayak gini ini HIV dia itu HIV bukan karena kemauannya gitu dia ibunya karena ibunya kena HIV ibunya juga nggak mau kena HIV ya kita harus bela lah ini gitu itu filmnya teman saya itu bercerita seperti itu gitu kita harus mempunyai eh, apa namanya perspektif gimana sih kalau kita itu lahir tiba-tiba kena HIV gitu kita bayangkan gitu ya Allah gitu Kak. Kemudian dibuang lagi sama keluarganya nah itu sangat empatik gitu dan kemudian nanti penontonnya akan tidak usah ngomongin ayo kita nyumbang gitu ya mungkin akan setelah nonton film itu akan tergerak dengan sendirinya wah benar juga film ini gitu yuk aku akan cari yayasannya deh coba aku sumbang 100 200 mungkin bisa seperti itu tanpa kita harus cerita dan sebagainya oh saya ingat Mas Alton kayaknya dulu saya pernah nonton film dari Red Nose Foundation ini apa ya tahun berapa ya itu ya sempat terkenal kok itu mungkin masuk festival tapi juga dari ada film Red Nose yang pernah menang Oscar film pendek itu juga pernah ada itu saya pernah eh, pokoknya saya ingat gitu tentang Red Nose begitu saya lihat Mas Aton dari Red Nose itu dulu pernah bikin film bagus gitu nanti coba diceritakan masukan saya tentang ini Mbak Priok ini menurut saya itu Mas jadi di karakternya pembangunan dibangun lagi gitu ya sama biasanya kan drama tiga babaknya nah, itu harus kita si si bapak ini tadi Bapak Alton dari Tanjung Priok tadi dikenalkannya bagaimana gitu. Terus awalnya itu kondisinya seperti apa? Dia mengalami kejadian besar apa gitu ya. Kejadian besar dalam hidupnya itu apa? Walaupun itu mungkin kejadiannya cuma kecil, kesandung gitu ya, bisa saja gitu. Cuman hal ini yang menjadi pivot point atau turning point gitu ya, yang merubah Mas Alton di kondisi akhir film ini jadi apa begitu. Jadi apa, jadi apa, mengapa gitu. Ini harus harus menurut saya harus jelas dulu. Gitu. Kuliah di BINUS ya, Ya Pak. jurusan film juga. Enggak, saya sastra Inggris Pak. Oke, mantap. Bahasa Inggris. Ya,
menurut saya begitu dulu Mas Alton. Ada yang perlu diprotes Enggak dari. sih Pak. Menurut saya eh, insight dan feedback dari Bapak sangat bermanfaat banget bagi saya karena saya kan juga bukan dari maaf ya bukan dari jurusan film. Jadi ini jadi learning experience buat saya juga. Oke, oke, oke. Ya, masukan saya seperti itu, Mas Alan. Jadi, itu tadi. Mungkin cari aja dulu si karakternya ini, terus kemudian si Power Ranger-nya ini lah. Power Ranger-nya ini harus kita bikin dulu ini. Dia ketemu Benar, monster ini, monster yang bagaimana ini. Gitu. sebenarnya saya sudah apa ada bayangan kan untuk Ada bayang. karakter-karakternya apa, cuman kayak saya nggak ngira kalau apa emang harus ditulisin semua gitu loh Pak. Saya kira cuman Oke, kayak butuh apa namanya sekilasnya aja gitu. oke. Ya, emang sekilas saja nggak apa-apa di logline itu, cuman harus ada. Gitu. Oke. Sekilas nggak apa-apa, tapi harus ada. Jadi, harus ada umpamanya Pak Alton 52 hidupnya susah di Tanjung Priok gitu ya, mengalami eh, kejadian mengerikan gitu. Dia dan temannya mengalami kejadian mengerikan, kemudian temannya meninggal dan merubah hidupnya gitu. Umpamanya seperti itu. Itu kan sependek gitu. Cuman kan kita bisa bayangin gitu. Kita bisa bayangin, oh ini nanti ceritanya seperti ini. Gitu aja sih Mas Anton. Jadi karena ini sebenarnya sederhana saja. Jadi saya saya tidak saya memberikan ini ya, memberikan masukan atau materi ini memang untuk teman-teman yang mau mau menggarap film pertamanya sih. Kalau sudah pernah pernah apalagi profesional ya pasti nggak seperti ini juga gitu. Jadi ya ini untuk maksudnya untuk mencari karya pertama gitu untuk yang nggak usah ribet-ribet banget gitu dulu. Yang penting Yang penting esensinya beres, esensi dulu ya. Pesannya itu tersampaikan, teknisnya ya nanti gitu. Nanti akan saya ceritakan gimana eh, kita menggarap itu, yang nggak perlu Mas Alton sendiri ya. Kalau kuliah di BINUS ya, BINUS itu isinya filmmakernya hebat-hebat, tinggal mungkin nyebrang ke kampus sebelah yang di jurusan film atau di jurusan desain, dipropose, guys, mau nggak bikin film ini, umpamanya seperti itu. Wah, langsung biasanya akan langsung tertarik, bisa gitu, bisa bisa tertarik. Teman-teman saya di BINUS kan beberapa ya dosen film di situ, nanti bisa ditarik aja kayak gitu. Jadi yang penting kita beres dulu secara esensi gitu. Maksud saya ngomongin itu dulu. Nanti kalau teknis mah sambil jalan gitu. Mau dari sastra Inggris ya gak apa-apa. Mau jadi dari malah situ teman saya tumpah lampu bola itu dari matematika mana macam-macam. Lalu saya sendiri dari komunikasi. Gampang lah itu. Yang penting ini beres dulu menurut saya. Itu masalah saya. Terima kasih ya. Makasih Pak. eh ada lagi judulnya Alibi di Lautan. Seekor kerang hijau dan koloninya hidup di laut Teluk Naga Banten menjadi saksi konflik atas kerakusan manusia dan perjuangan masyarakat nelayan yang dirugikan. Nah, sama masukannya menurut saya. Mas Arif ada? Mas Arif Iriawan. Ada, ada Mas. Wih, halo Mas Arif. Ya. Menarik banget ini Mas Arif. Ini apa yang membuat Mas Arif pengen bikin film ini, Mas? Ini mungkin personal ya, alasan personal. Jadi saya pernah ke Pantai Indah Kapuk gitu, dengan lihat suasana lapangannya seperti apa gitu. Terus kemudian berapa waktu kemudian muncullah berita-berita tentang konflik dan apa tokoh yang mencuatnya itu seorang nelayan lokal gitu. Nah, Hmm, saya sebenarnya informasi yang didapat tuh lebih banyak dari pemberitaan, berita TV, YouTube hmm, gitu. Jadi ini benar-benar apa ya, eh, minimalis sekali informasi yang didapatkan. Tapi dengan ketertarikan ini, saya coba belajar untuk menuliskan seperti ini gitu. hmm. Gitu. Apa yang ingin Mas Arif raih dari penonton? Penonton mau diberi apa ini? Dan
Mas Arif berharap penontonnya ngapain ini? Marah atau sedih atau membubarkan pink gitu ya atau atau membuat pagar laut atau apa gitu. Mungkin menjadikan waspada ya. Jadi bahwa ketika kelihatan dari luar itu sepertinya pembangunan untuk kepentingan orang banyak gitu, terus tapi ternyata ada sisi lain ya masyarakat nelayan khususnya yang dirugikan dan juga berani untuk apa membongkar apa ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi di sana, termasuk juga kan berhubungan sama eh, aparat desa setempat yang dalam lingkaran apa ya persekongkolan itu untuk membuat eh, dalam bisa diartikan apa ya penjarahan gitu yang bukan milik mereka dibuat dilegalkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang. Oke, bagus sekali. Film untuk advokasi ini bagus sekali. Cuman begini Mas, kalau ini protagonisnya seorang kerang hijau, gimana ini treatmentnya ini? Ya, saya suka main di laut kan gitu kan. Terus kemudian saya membayangin nih, jadi salah satu yang muncul adalah ketika tidak ada yang mengakui siapa yang memasang pagar laut itu. Kemudian ada apa statement bahwa oh ini dibuatnya oleh nelayan untuk budidaya kerang laut, katanya kerang hijau dan kebetulan saya suka kerang hijau. Nah, kerang hijau ini makhluk hidup juga, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dijadikan kambing hitam gitu. Seperti Jadi itu. berevolusi ya, dari kerang jadi kambing ya. Iya, Iya, ya ini tapi kan kerang nggak bisa ngomong Mas. Ya ini harus jadi SpongeBob ini berarti ya. Gimana ini ya kan si kerang ini kan kalau kita jadiin protagonis dia nggak bisa ngomong gitu. Atau mau Mas Arif mau jadi kerang dulu gitu, ya. Mau pakai kostum kerang terus ya cerita-cerita, aku kasih kambing hitam gitu. mungkin yang saya pikirkan tuh bentuknya animasi stop motion lah Oke, stop motion yang sangat sederhana yang dua dimensi gitu dijadikan alur ceritanya. oke, oke menurut saya oke itu Ya. menarik gitu menarik. Jadi aku si kerang laut gitu ya, memang laut aku gitu kan ya. Entah itu ada pagar laut di situ, entah ada kapal karam di situ, entah ada terumbu karang di situ. Lah aku hidup nempel-nempel mana gua tahu gitu kan ya. Yang aku Iya, nempelin ini. iya. Ya, bayangan saya dia melihat keributan di permukaan dan dia menyimpulkan sendiri atas perspektifnya sendiri. Oke, oke itu bagus Mas. Tapi ya ini kayaknya bukan dokumenter sih. Ini kalau mau dibikin dokumenter ya ya bisa sih kayak kreatif dokumenter gitu. Mungkin kita kasih perspektif kerang gitu ya, kamera sebagai kerang gitu ya, Hmm. melihat orang yang lagi apa namanya konflik gitu. Konfliknya apa ini? Ya, saya sebenarnya pihak bernya pagar laut ya. Nah, tapi Mas, ini lebih menyedihkan eh, kerangnya atau nelayannya sebenarnya. Kalau di kenyataannya sih nelayannya dan masyarakat sekitar gitu. Hmm. Cuman kalau saya memahami dari apa berita-berita dan juga talk show dan lain-lainnya itu sangat rumit sekali. Tapi saya maksudnya dengan membuatkan perspektif kerang yang hanya dari sudut pandang tertentu aja, tapi pesannya coba disampaikan intinya saja. Hmm. Maksudnya itu sih, Mas. Supaya Ya, nggak terlalu nah panjang. ini, ya ya betul betul. Cuman ya itu tadi PR-nya gimana nih supaya si kerang ini berpihak pada nelayan kemudian, ya kan? Iya. Si kerang ini harus harus mewakili perspektif nelayan juga kan kemudian bukan bukan jadi terus dia di tengah jadi status quo status quo umpamanya bodoh amat lah yang penting ada pagar laut. Kalau saya jadi kerang lah ya
Kalau saya jadinya bodo amat lah itu mau pagar laut yang bangun nelayan atau yang bangun developer atau tentara atau apa. Yang penting kan gua hidup di situ gitu kan. Nah, jangan sampai si kerang ini jadi kerang status kue gitu, status quo gitu. Jadi di mana dia ada kue, ya dia di situ. Jangan sampai kan kemudian karena itu tidak akan merubah apa-apa gitu. Ya mungkin merubah perspektif, umpamanya kalau ini condong ke developer, nah itu udah ada manfaatnya pagar laut. Kamu suka kerang hijau, lah itu malah nanti nggak usah dibongkar dong si pagar lautnya, umpamanya seperti itu. Nanti kita bisa panen kerang hijau bersama, kita makan bersama. Lah malah pesannya malah bisa ditarik ke situ gitu kan. Ya. Menurut saya ini pembangunan karakternya sama untuk eh, seperti Mas Alton dari Red Nose tadi sih, Mas Ari. Iya, Itu makasih Mas. kalau saya ya. Hmm. Kecuali kalau Panjenengan sudah punya benar-benar, wah ini Belum, belum sih semua. cuma Oh, kerang hijaunya harus kayak SpongeBob. Kayak gitu. Oke, menurut saya oke. Ah, ada lagi Mas Anton yang bisa kita bahas? Atau Mas Arief mau menanggapi dulu? ya tadi seperti yang tadi disampaikan tentang keberpihakan ya. Saya tidak memikirkan bahwa karakter itu harus menentukan keberpihakan dalam konflik ya. Dia bersifat atau memandang dengan kacamata netral, kemudian penontonlah yang menilai Hmm. cerita ini berpihak kemana. Betul, betul, betul. Ya, ya. Kalau balik-balik lagi, saran saya untuk Mas Alton tadi, ini kan untuk film pertama ini. Mas Arief pernah bikin film sebelumnya atau belum? Waktu kuliah dulu pernah ada Pernah cerita ada ya. pendek. Jadi bermain-main dengan karakter dan perspektif itu eh, menurut saya itu tingkat lanjut. Saya Ah, sendiri aja susah untuk itu. Jadi yang saya memberi contoh yang gampang saja. Ada film umpamanya Joker gitu ya. Film Joker itu masih ingat nggak? iya, iya. Yang Joaquin Phoenix itu. Kita itu dibuat abu-abu gitu kan. Dibuat abu-abu. Mana protagonisnya? Protagonisnya siapa? Joker. Apakah yang lain? Antagonisnya siapa? Dia juga ya. Kita kita susah untuk menentukan eh, Joker ini apa ini? Ini protagonis atau antagonis? Ini penting nggak untuk dibicarakan? Oh, sih, ada badai, badainya datang. Nah, eh, untuk lebih gampangnya dulu, Mas. Kalau kita sudah punya duit banyak gitu ya untuk bikin kayak Joker dan bermain-main dengan karakter ya oke saja. Kita punya 20 miliar untuk produksi film ya oke lah kita main-main. Tapi kalau kita untuk pemula yang umpamanya dokumenter untuk film pendek ya kita kita kiblatnya ke Power Ranger aja dulu yang selalu membela kebenaran gitu ya. Ada yang satu dia bela gitu ya itu kebenaran gitu yang diusik sama monster dan monsternya harus dikalahkan itu dulu. Kalau Oke, main-main oke. sama karakter oke itu oke banget. Banyak film yang berhasil dan banyak film yang memang memang tujuannya untuk itu kayak Joker itu main-main sama karakter sampai pembahasannya Joker itu baik. Joker adalah orang baik yang tersakiti. Makanya seperti itu kan. Loh kok baik gimana Wong dia itu bunuh orang. Bunuh orang kamu berarti kamu setuju kalau orang bunuh orang umpamanya seperti itu. Ya, itu akan jadi abu-abu gitu. Cuman itu ada pasarnya sendiri gitu. Orang dengan penonton dengan eh, isi kepala yang kaya gitu yang dengan punya punya perspektif sendiri ya bisa nonton Joker. Cuman kalau enggak ya ya sudah dia mungkin akan ikut-ikutan bunuh orang gitu. Ini Joker boleh kok, saya juga boleh namanya seperti itu. Tapi untuk gampangnya ya kita membela kebenaran dulu jangan jangan pakai status quo dulu gitu. Harus Oke. itu. Untuk pertama untuk awal-awal ya Mas ya. Nanti Siap, kalau kita siap. udah punya duit 20 miliar oke lah kita bikin film yang
nggak ada protagonisnya atau protagonisnya berubah jadi antagonis, balik lagi insaf gitu ya, dapat hidayah, pokoknya seperti itu, boleh saja. Gitu, gitu dulu Mas Arif ya. Ya, makasih Mas. Sama-sama Mas. Mantap ini filmnya. Coba ditulis lanjut nanti. Ada lagi Mas Anton? Kalau tidak, mohon materinya Mas Anton. Apakah Oke, sudah saya terlihat? memberi judul Sinema Sederhana Berdaya itu. Maksud saya ini kita nggak usah ribet-ribet yang bikin film kayak Joker gitu atau Transformer atau Batman atau yang dokumenter seperti My Octopus Teacher yang syutingnya di bawah laut gitu. Eh, enggak ya, ini saya maksudkan untuk teman-teman yang mau memulai bikin film pertama atau keduanya gitu ya dengan drama yang bagus gitu yang sesuai dengan standar umpamanya gitu. Kemudian dengan data yang akurat dan dapat membawa perubahan itu. Jadi nggak usahlah kita mikirin wah gimana ini kita mau bikin film tapi nggak punya kamera gitu, nggak punya sound, tapi punya cerita nggak? Oh punya, ya sudah gas gitu. Nanti kan tinggal mencari sumber daya yang apa namanya kita butuhkan sambil jalan gitu. Yang penting cerita ini paling penting menurut saya ceritanya. Nanti bisa jadi one pager, jadi eh, apa namanya pitch deck ya. Pitch deck itu semacam proposal yang bisa jadi duit gitu ya. Bisa kita masukkan ke forum-forum pitching gitu ya. Mau nggak ini mendanai saya punya cerita tentang kerang laut nih. Itu ada pasarnya sendiri untuk sebelum filmnya ya. Ada pasar proposal itu ada namanya forum pitching itu. Nanti silakan dicari di internet banyak biasanya. Forum pitching atau pitching di festival-festival biasanya ada itu. Atau mungkin di 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 LinkedIn atau di Jobstreet itu biasanya ada cari-cari orang yang mempunyai ketertarikan di kerang hijau atau di red nose atau di orang-orang pinggiran dan sebagainya. Itu modal kita untuk memasuki atau meraih dukungan itu ya dengan pitch deck, dengan proposal tadi. Nah, dasarnya proposal itu adalah one pager tadi, one pager. Jadi waktu ini kamu mau bikin apa nih, Mas Alton? Oh, aku mau bikin eh, kehidupan orang-orang marginal di Tanjung Priok. Mau bikin apa ini Mas Arif? Oh, aku mau bikin tentang kerang hijau dan nelayan di pagar laut. Nah, langsung aja, itu akan nggak perlu kita oh kamu itu mau bikin film apa tak? Oh ah, begini, nah, nggak usah. Mau bikin film apa? Ini baca, bukan budget saya. Ini proposalnya. Ini saya kira-kira cuma butuh 20 juta. Nanti syuting 2 bulan, kemudian nanti akan kita sebar di festival gitu. Umpamanya seperti itu harus ada dulu di pitch deck. Nah, saya mau mulai dengan sinema sederhana berdaya ini tadi. Jadi ini teknis banget saya bilang tadi. Teman-teman tidak perlu menguasai, umpamanya memang saya ini basisnya bahasa Inggris mas. Gitu. Ya saya bilang tadi, ya nggak apa-apa basis bahasa Inggris. Cuman paling tidak tahu gitu apa yang teknis yang harus kita raih gitu. Karena mungkin nanti Mas Alton yang dari bahasa Inggris ini akan jadi sutradara, gitu. Akan jadi seseorang yang bertanggung jawab dengan produksinya. Jadi ya harus tahulah sedikit-sedikit gitu. Walaupun nanti pada prakteknya mungkin Mas Alton akan menggait teman-teman dari BINUS, dari fakultas sebelah, dan fakultas film untuk mengeksekusi ini. Ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dan saya malah menganjurkan itu. Memang kalau
teman-teman dari Mbak Wiwi, dari Mas Arief itu tidak sekolahnya tidak di film ya tidak di ya cari aja dukungan di film, nggak perlu juga syuting-syuting sendiri gitu. Contoh sebagai contoh di tempat saya di tempat mengajar ya, eh, anak-anak itu malah kekurangan ide gitu ya tentang tentang yang dimiliki Mas Alton, dimiliki Mas Arief atau yang lain, dimiliki Mbak Wiwi umpamanya. Ya cuman itu harus jadi film gimana nih caranya? Gitu. Ya itu harus kolaborasi, harus mahasiswa atau seniman dokumenter. Ini saya punya cerita ini mau nggak yuk garap bareng umpamanya. Cuman ya untuk menghindari keterbatasan teknis atau konflik teknis, sebaiknya teman-teman juga sedikit mengetahui tentang teknisnya, sedikit saja, nggak perlu yang lain. Boleh next, Mbak. Ini yang kemarin ya kita sudah dari praproduksi. Biasanya kita kerja di film itu ada 5 tahap sebenarnya. Ada praproduksi yaitu tadi membuat cerita, ide, mencari duit, dukungan dana dan sebagainya. Ada produksi itu syuting, membuat gambar dan suara dan adegan ya, membuat suara adegan, suara dan cerita. Pasca produksi yang kita kenal sebagai editing ya, editing kemudian eh, pewarnaan, kasih background, kasih sound effect dan sebagainya. Ada distribusi. Ya, ini yang nggak ada di Indonesia ya. Ya ada sih sebenarnya, tapi nggak terlihat. Jadi ada kerja-kerja distribusi film gitu. Jadi kayak ada ya ada distributor kayak Casmelon gitu ya, yang dia punya film ini untuk diedarkan di sini. Kemudian eh, dia tugasnya mengirim film ini kemana-mana begitu kan. Kemudian dia distributor lah. Yang kelima itu ada eksebitor. Eksebitor itu pemutar film. Pemutar filmnya seperti XX1, CGV, terus komunitas-komunitas ada di daerah teman-teman ada apa yang sering muter ini film itu. Nah, sayangnya di Indonesia ini kadang masih semua dilakukan oleh produser ya. Produser ngurusi praproduksi, ngurusi produksi, ngurusi pasca produksi, ngurusi lah itu macam-macam. Cuman idealnya memang minimal ada lima tahap dalam kerja film ini tadi. Nah, teman-teman kemarin sudah berada di tahap yang ini ya, di praproduksi, ya. Dibikin apa namanya, one pager gitu ya. Ini sudah ada contohnya. Tadi sudah saya contohkan, ada Mas Alton tadi sudah saya feedback, ada Mas Arief juga ceritanya menarik, bisa dikembangkan kayak gitu untuk menjadi proposal dan untuk cari dananya ini untuk menggait dukungan kayaknya dana ya, daya ya. Bisa saja kita ngerangkul temen itu nggak bayar kan. Kalau kita punya ideologi yang sama kan, yuk kita Jadi gandeng yuk. Oke. palsu. Berikutnya Mbak. Nah, ini dalam menulis naskah atau treatment gitu ya. Kalau di fiksi namanya naskah, kalau di dokumenter biasanya tidak serigid naskah, kita bisa menyebut itu sebagai treatment. Gimana ini panduan produksinya gitu ya. Kayak tadi saya bilang, ini mau diceritakan seperti apa ini? Paling tidak tahu 3 term ya. Ada yang namanya shot, ada yang namanya scene, dan ada yang namanya sequence. Nah, shot itu adalah hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Begitu kita mencet tombol record, sampai kita mencet lagi tombol recordnya untuk cut, dari rolling action sampai cut, itu satu shot namanya. Atau juga satu take gitu ya. Nah, kumpulan shot, shot, ditata, itu bisa jadi scene. Scene itu bisa kalau eh, di
drama itu bisa bisa disebut dengan babak juga. Itu berasal dari kumpulan shot. Umpamanya shot pertama pengenalan kerang hijau di Peak gitu di Pantai Indah Kapuk. Nah, kita shot pertama adalah apa ya? Ombak gitu ya, bread, bread, bread. Shot kedua ada eh, bambu-bambu yang menancap di air gitu ya, di laut. Shot ketiga ada kerang menempel di situ. Ya. Shot keempat apa? Shot kelima jadi satu scene, scene eksposisi, scene pengenalan gitu. Nah, kumpulan scene ini bisa menjadi sequence, serangkaian shot dan scene yang membentuk urutan unit naratif yang berbeda. Nah, kita menyusun shot ini dan scene ini untuk cerita apa sih ini? Oh, ini pengenalan. Supaya penonton tahu gambaran di Peak itu bagaimana dan orang tahu mengenal protagonisnya itu seperti apa. Nah, itu eh, teman-teman harus sebaiknya tahu dulu tentang shot, scene, dan sequence ini. Ini nanti berlaku untuk pas syuting ya. Ini shot berapa ini? Atau ini scene berapa? Berlaku juga waktu ngedit. Waktu ngedit itu yang paling apa namanya yang paling terlihat nanti waktu ngedit ini scene berapa ini sekuensinya bagaimana. Nah, nanti ada wah ini kurang ini shotnya. Nah, itu yang akan kelihatan waktu ngedit, tapi paling tidak teman-teman tahu ini dulu untuk merencanakan apa yang perlu ditulis dan apa yang perlu di syuting gitu ya. Format penulisan ini standar ya teman-teman, boleh cari di Google sendiri banyak sekali. Cuman ada guide yang saya tulis, namanya gunakan font yang umum gitu ya. Gunakan margin. Ini untuk apa? Kok ribet amat kayak skripsi gitu ya? Gunakan storytelling seperti narasi lah. Ini untuk apa Mas gitu? Kenapa ngurusin font juga? Nah, di dalam kita menulis naskah, font, ukuran margin, di situ kita bisa mengukur durasi sebenarnya. Pokoknya satu halaman ini rata-rata 1 menit gitu. Atau kalau halaman penuh seperti ini 5 menit gitu. Kita bisa mengukur durasi dari situ biasanya. Jadi ini agak rigid gitu. Tapi untuk pemula sebenarnya nggak perlu seperti ini juga nggak apa-apa. Itu itu nanti ada software tersendiri juga yang eh, bisa kita pakai. Kalau ngetik kita pakai Word itu kalau menulis naskah film ya ada beberapa apa namanya software yang bisa kita gunakan gitu, yang nggak bisa diganti fontnya gitu. Dan dia langsung bisa ngitung gitu waktu kita menulis ini spread gitu ya, oh ini nanti jadi 3 menit gitu, itu bisa eh, kita pakai. Lalu kita melakukan pendekatan pada narasumber. Ini teman-teman harus eh, ya gimana ya protagonisnya ya itu peran utamanya ya kita harus pendekatan dulu, dan biasanya protagonis-protagonis saya ini saya kenal dulu, saya sudah akrab dulu, saya sudah nginep di rumahnya dulu, saya sudah benar-benar dekat, baru saya ajak untuk syuting. Saya tidak pernah menggunakan kamera itu di hari pertama ketemu orang, Pak, ayo saya wawancara, nggak pernah. Nanti orang itu kalau belum kenal, ya tahu ya, kalau kita belum kenal, ceritanya pasti tidak akan lancar gitu, tidak seperti, bukan seperti cerita, tapi seperti diwawancara. Kalau itu akan jadi berita nggak masalah. Tapi kalau itu jadi film, yang nonton itu nggak enak gitu biasanya. Kalau kalau yang cerita para protagonisnya itu tidak tidak kaku gitu ya, tidak luwes gitu. Yang kalau yang apa namanya, yang kita ajak sebut penonton yang kita ajak nonton seseorang yang
grogi, yang nggak enak gitu. Jadi biasanya saya melakukan pendekatan kepada narasumber itu lama gitu. Saya punya, umpamanya saya ingin ke Tanjung Priok tadi. Siapa orangnya? Saya dekati dulu. Saya bagian dari riset itu ya. Saya dekati, saya kenalan dengan baik secara personal begitu. Baru di pertemuan kedua ketiga saya akan ngomong, Pak, ini cerita kamu menarik nih. Mau nggak jadi film? Oh mau. Kalau mau ya kita latihan dulu ya Pak. Di pertemuan kelima, pertemuan keenam baru syuting. Nah, itu akan memunculkan kenyamanan saat pengambilan gambar. Jadi nggak kikuk gitu. Nggak. Kalau ya bisa dibayangkan ya kalau belum kenal terus langsung syuting ya dia pasti nggak lost. Berarti informasinya pun akan setengah-setengah gitu. Terus menentukan rencana kreatif. Itu tadi saya bilang, Mas Aton, kalau Anda mau menceritakan ini gimana? Terus langsung dijawab, oh nanti metodenya begini. Ada bapak-bapak cerita sama anak-anak. Nah, itu kan sudah masuk ke rencana kreatif. Mas Arief, gimana? Oh nanti saya mau pakai animasi, bikin kerangnya, itu. Bikin kerangnya, terus penonton akan dikasih perspektif kerang. Seperti itu. Itu sudah masuk rencana kreatif. Ini akan rencana kreatif ini supaya film ini berlangsung dengan baik dan film ini bisa wrap gitu ya, bisa bisa di disyuting dengan baik. Mamanya itu tadi, mamanya, wah saya mau syuting tentang Tanjung Priok waktu bapaknya kecil. Nah, itu kan nggak bisa disyuting. Nah, gimana caranya? Bapaknya Pak Alton ini waktu umur 5, gitu. Sekarang umurnya 55. Gimana caranya? Ada pendekatan kreatif, ada rencana kreatif yang bisa kita pakai, umpamanya ya pakai animasi tadi atau direkonstruksi gitu ya, direkonstruksi atau dengan ilustrasi. Nah, itu masuk ke dalam rencana kreatif. Setelah itu kita membuat jadwal dan budget, tentu saja ya. Paling tidak buat jadwal. Kalau budget, ya tentu saja kita juga perlu budget ya. Supaya di proposal kita juga punya gambaran, kita butuh duit berapa ini untuk mewujudkan film. Nol umpamanya. Oke, kalau kamu mau 0 rupiah untuk mewujudkan film ini, kameranya gimana caranya mengadakan? Kameramennya gimana cara mengadakan? Soundnya gimana cara mengadakan? Editingnya gimana cara mengadakannya? Nah, itu harus ditulis dengan jelas. Walaupun itu bukan duit utuh 20 juta, 40 juta, dan sebagainya. Bikin jadwal itu juga untuk kru ya, untuk eh, target juga. Jadi praproduksi itu berapa lama? Menulis naskah treatment sampai pendekatan pada narasumber itu seminggu umpamanya. Ya, seminggu itu harus jadi. Syutingnya berapa lama? Syutingnya 4 hari. Oke, 4 hari. Hari pertama di sini, hari kedua di situ, hari ketiga di sini ini, hari keempat harus punya scene dan sequence yang ini gitu. Kemudian praproduksi berapa lama ngeditnya? Seminggu, umpamanya. Seminggu. Oke, siapa yang edit di mana? Terus seminggu itu goalnya apa? Dan sebagainya. Nah, itu harus jelas dulu ya, di situ. Nah, lalu merekrut kru tadi. Biasanya paling tidak kita punya 4 eh, okupasi. Ada sutradara, oh, ada produser ya, ada produser, sutradara, penulis naskah, videografer, editor. Ini saya nomor 7 itu saya andaikan bahwa kita ini produsernya. Jadi tidak saya tulis. Produksi dokumenter atau produksi film minimal itu ya harus punya ada 5 orang yang bekerja secara bareng. Lah aku bisa semua, aku bisa produser, aku bisa sutradara. Saya sih tidak menyarankan itu, tapi kalau mau nekat ya boleh saja. Nah, gimana nanti caranya umpamanya di lapangan kita membutuhkan mobil atau sopir atau
makan gitu ya. Sementara kita masih sibuk jadi sutradara gitu ya. Gimana kita menyutradarai tapi kita juga harus ambil gambarnya. Kalau itu bisa bisa saja terjadi, cuman sebaiknya sih tidak dilakukan sendiri. Saya pun tidak sekarang tidak pernah melakukannya sendiri. Paling tidak kalau saya berangkat produksi itu minimal 4 orang gitu ya. Saya sebagai sutradara, saya biasanya merangkap jadi sound itu bisa biasanya ya. Terus ada yang ngatur sopir dan makan dan sebagainya. Ada videografernya, ada yang tukang syutingnya. Nah, itu baru bisa jalan sama satu editor nanti yang edit baru bisa jalan gitu. Kalau mau sendiri ya capek sih. Terus kita membuat desain produksi tadi. Apa yang perlu kita siapkan elemen artistiknya, desain setnya, lokasinya, pencahayaannya, alat-alat yang digunakan, itu kita pakai. Kita kita desain dulu ya, kita desain dulu. Umpamanya saya mau pengen gambar yang bagus sinematik gitu ya. Kita pakai kamera apa ini? Oke, kalau memang pengen bagus, pengen sinematik ya pakai kamera sinema. Yang paling murah apa kamera sinema? Sony, Sony FX30 umpamanya. Sewanya berapa sehari? Kalau di Solo 300 gitu. Sehari 300. Itu sudah kamera sinema. Lensanya apa? Oh, saya pengen lensanya 3. Nanti saya jelaskan. Yang ke berikutnya itu mempersiapkan alat. Maksudnya alat itu ya paling tidak kemana ada kamera, sound ya, mikrofon ya, terus perlengkapannya seperti headset, tripod, lampu, drone juga punya. Supaya kita bisa syuting ini tanpa hambatan teknis. Balik-balik lagi, kalau Anda tidak menguasainya, tidak perlu dipaksa untuk belajar. Cari aja teman-teman yang punya visi yang sama, atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen punya tugas yang keren gitu ya. Diajak aja gitu ya, dicari terus diajak. Tapi kalau mau belajar ya oke banget. Nah, ini waktu kita produksi ya. Dan saya ngomongin ini produksi film pendek dulu. Yang Joker, yang apa, yang Transformer nggak kita bahas dulu. Ini yang film pendek dulu yang jadi keahlian saya. Gitu. Jadi apa perbedaan produser dan sutradara? Kemarin ada yang tanya gitu. Bedanya produser dan sutradara itu apa sih? Secara kasar, produser itu adalah yang ngurusin manajemen. Sutradara adalah yang ngurusin kreatif. Bisa jadi produser itu yang di belakang layar, bekerja yang di belakang layar. Sutradara itu bekerja untuk yang tampil di layar. Bisa dilakukan oleh satu orang, ya itu tadi. Sebentar. Kalau bisa 2 orang, ya 2 orang aja. Nanti waktu sudah membayangkan scene, wah ini bagus nih, gambar kayak ini, terus dikacaukan dengan kerjaan administrasi umpamanya, itu kan nggak asik juga. Terus gimana untuk merekam gambar? Kita pilih kamera ya. Punya kamera nggak teman-teman? Nah, nggak punya. Gimana kalau nggak punya? Satu ya pinjem, sewa, beli. Mahal ya kalau beli. Kalau beli ya minimal 15 juta kali ya. Kameranya doang, belum lensanya. Nah, karena film ini adalah entitas dari gambar, suara, dan cerita, ya mau tidak mau kita harus mengusahakan kamera yang bagus gitu, supaya gambarnya bagus gitu. Kalau pakai HP, boleh nggak? Boleh saja, boleh saja. Selama saya
pakai HP ya, syuting pakai HP juga bagus hasilnya. Cukup sebenarnya untuk dokumenter. Cuman ya itu gambarnya tidak variatif karena nggak bisa ganti lensa gitu kan. Kemudian soundnya juga susah. Soundnya agak karena eh, dia tidak dimaksudkan untuk merekam suara profesional gitu ya. Agak susah. Jadi teman-teman pastikan memilih HP, memilih HP, memilih kamera yang kira-kira gambarnya bisa di nge-art lah ya. Jadi kan mau tidak mau ini garapan seni gitu ya. Jadi gambarnya harus apik gitu, ya. Harus bagus, suaranya harus bagus, malah lebih dari bagus, harus nyeni, harus eh, indah. Untuk standar sekarang kamera yang kita gunakan itu resolusinya 4K kan. Kamera-kamera HP teman-teman kayaknya kalau yang baru-baru ini juga sudah 4K kan. Ya, bisa saja itu dipakai untuk shopping. Karena apakah harus 4K ya? Enggak juga gitu. Karena apa namanya? Monitor yang kita pakai gitu. Jarang juga yang 4K masih. Kalau kita nonton di YouTube, kita nonton di HP, kita nonton di TV, itu juga TV-nya belum 4K juga kebanyakan ya di masyarakat kita ini. Tapi apa perlu 4K gitu? Kalau produksi saya sarankan untuk 4K. Untuk produksi saya sarankan untuk 4K. Walaupun nanti keluarnya HD, tapi setidaknya kita punya stok dulu yang 4K. Karena ya memang gambarnya secara resolusi lebih bagus. Terus kita butuh lensa. Biasanya di dokumenter ada 3 framing. Ya, ada long shot atau establishing, ada medium shot, yaitu kayak kita ini gambar saya ini medium ya, setengah badan gitu. Ada close up gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan lensa yang berbeda gitu. Kita harus menyediakan 3 lensa yang berbeda karena kebutuhannya beda gitu. Kalau satu pakai satu lensa, lensa zoom aja bisa nggak? Ya bisa saja, bisa saja. Balik-balik lagi, eh, secara visual nanti akan biasa. Cuman apa yang menjadi tawaran ini jadi luar biasa itu kalau kita syutingnya pakai HP atau pakai kamera biasa, lensanya cuma satu gitu ya. Ya bisa saja, bisa saja. Tawarannya apa ini kalau nggak tawaran visual? Berarti kan tawaran audio sama tawaran ceritanya harus lebih kuat, begitu kan? Nah, ini nanti tolong dibaca sendiri, nah, teman-teman. Saya juga ada modul nanti bisa saya share. Nah, untuk bikin gambar, basisnya yang pengetahuan paling basic itu kenapa gambar bisa dibuat ya, atau foto bisa dibuat. Fotografi adalah cara kita menangkap cahaya. Nah, menangkap cahaya alatnya apa saja? Alatnya ya kamera dan lensa. Metodenya bagaimana? Nah, itu tadi. Ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Mungkin ini namanya segitiga exposure atau yang dalam istilah kerennya triangle of exposure. Ini basis fotografi. Kalau Anda ingin belajar fotografi secara benar, ya Anda harus menguasai ini gitu. Ini biasanya kelewat di kita karena si triangle of exposure ini berubah jadi auto waktu di HP kita atau di kamera kita. Udahlah, auto aja kan gampang. Waktu kita di auto, kamera akan menyeting secara otomatis aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi kita nggak belajar apa-apa, yang penting terlihat gitu. Tapi secara prinsip seperti ini, kalau aperture itu semakin gede, ya, atau angkanya semakin gede, dia akan semakin gelap. Shutter speed angkanya semakin tinggi,
dia akan semakin gelap gitu ya. Dan ISO angkanya itu semakin tinggi, dia akan semakin terang. Nah, itu harus menjadi satu satu entitas yang kita pikirkan bersama, yang namanya triangle of exposure. Bisa dibaca teman-teman ya, sendiri ya. Aperture itu iris atau bukaan atau diafragma. Shutter speed itu bukaan rana, kecepatan rana ya. Dan ISO. ISO itu sensitivitas sensor. Nah, inilah yang membedakan kenapa ada kamera bagus, ada kamera jelek. Ada kamera mahal, ada kamera murah. Ya, di sini nih, kemampuan untuk mengolah gambar triangle exposure-nya ini setiap kamera beda-beda. Kecepatannya berbeda, sensitivitasnya berbeda, eh, aperturnya bisa tinggi, bisa pendek, bisa kecil, bisa besar, dan sebagainya. Gambar yang tidak, gambar yang bagus itu biasanya settingan triangle exposure-nya benar. Yang bagus itu yang bukan hanya yang terang ya, cuman ya warnanya bisa terlihat, kemudian eh, ketajamannya terjaga, tidak kabur dan sebagainya ini di sini, di triangle exposure. Lalu ada setting kamera gitu ya, setting kamera itu eh, apa, frame rate, rasio dan picture profile. Apakah penting tuh sini? Ya, menurut saya penting gitu karena katakanlah frame rate ya, frame rate itu banyaknya satu frame dalam 1 detik. Normalnya dalam 1 detik itu ada 25 frame. Jadi ada 25 foto yang berjajar gitu ya, yang berjalan dalam 1 detik. Nah, itu namanya frame rate. Normalnya itu 25, 25, 25 gambar dalam 1 detik. Itu normal karena itu menyesuaikan kecepatan berbicara, kecepatan suara kita, kecepatan tubuh kita ya. Itu biasanya cukup segitu. Tapi frame rate ini bisa diatur sampai banyak, umpamanya 120 frame per second. Berarti ada 120 gambar dalam 1 detik. Apa bedanya? Ya beda. Kemudian kalau kita mau main-main slow motion, itu akan lebih halus jadinya. Lebih enak ditontonnya daripada yang 25 frame per second tapi kita slow motion. Tapi ingat juga, tidak selalu bagus umpamanya. 120 frame per second untuk wawancara, untuk eh, mengambil gambar orang ngobrol, dialog. Nanti bisa nggak sync antara suara dan gambarnya. Jadi hati-hati di sini. Jadi untuk amannya, untuk pertama kalinya, gunakan frame rate yang 25 saja. 25 gambar per second. Kemudian ada rasio, aspek rasio, mau pakai YouTube ya, atau pakai ini kamera zoom ini ada 4:3, yang kotak, yang berkotak kayak TV zaman dulu ya. Nah, terus ada yang eh, 16:9. Yang kita pakai sekarang ini, gambar saya di zoom ini 16:9. Kemudian yang lain. Ada format file, ada MP4, ada AVI, ada MOV. Bisa dibaca sendiri gitu. Yang bagus yang mana? Langsung aja. Ya bagus ya, ya tidak terkompresi. Kata biasanya AVI. Cuman tidak bijak juga kalau kita syuting pakai AVI karena storage-nya akan gede banget daripada yang lain. Kalau MP4 dan MOV itu biasanya sudah ada kompresinya, sudah dipadetin sama kameranya. Ada frame rate, ada aspek rasio. Nah, bisa dibaca dulu teman-teman. Saya tak minum dulu. Kalau ada yang pertanyaan, boleh disampaikan dulu. Saya Iya, sambil minum, Mas. capek. Hmm. Oke, Mas, ini tadi ada di kolom chat dari Hmm. Kak Paulus. Saya coba bacakan dulu ya. Em,
saya disabilitas, punya pengalaman pribadi mungkin aja bisa dijadikan suatu cerita sejak sekolah SD hingga SMA, hingga kini udah umur setengah abad dengan mengikuti segala sisi kehidupan. Hanya saja gimana cara saya untuk membuat suatu cerita menarik. Tapi saya mau boleh nambahin dengan pertanyaan saya juga nggak? Boleh, boleh. Eh, eh. Jadi kan ini kan kalau Hmm. saya bayangkan mungkin bisa jadi Kak Paulusnya jadi tokoh utama gitu ya. Eh, apakah ada kayak Mas Sonski punya metode khusus atau tips gitu untuk bisa mengembangkan karakter utama itu biar karakternya itu kuat gitu kan? Khawatirnya ketika kita udah bikin skrip dan lain-lain ternyata pas ini karakternya nggak terlalu kuat keluar gitu. Itu biar eh, karakternya kuat tuh Terbangun gitu ya. seperti apa gimana sih Mas? Terima kasih. Nah, itu si karakter ini akan kuat atau tidak, itu sebenarnya tergantung konteks cerita. Gitu kan. Tentu saja, kalau Power Ranger ya, Power Ranger datang, tapi ceritanya itu di Angling Darmo, umpamanya. Dan karakternya nggak akan kuat, gitu, pasti nggak akan kuat, gitu ya. Karena konteksnya beda. Ya, Halo. Pak Paulus bisa jadi karakter kuat nggak? Ya bisa, Bisa. bisa. Sutradara lah yang akan membuat Pak Paulus jadi kuat. Oh, gitu Mas. Kita yang mendrive itu jadi kuat. Jadi mungkin disabilitasnya eh, daksa berarti kemarin ya. Itu Iya, akan seperti kita bangun dulu gimana supaya supaya Pak Paulus terlihat kuat gitu ya. Umpamanya ya oke lah Pak Pak Paulus disabilitas daksa, cuman untuk menunjukkan karakter kuatnya apa ini gitu. Apakah Hmm, eh, ngangkat motor gitu ya, atau apa kemarin apa itu bertengkar sama berdebat polisi? sama polisi. Nah, bertengkar sama polisi bisa membuat orang nampak kuat itu. Polisi loh bro, kamu lawan loh. Oke, dan kamu menang, nah, itu kan kuat itu karakternya jadi kuat. Nah, itu tugasnya Hmm. sutradara, Mbak Wiwi. Jadi bukan Oh. semata-mata ya memang kita di lapangan ketemu sama karakter yang nggak kuat. Terus gimana nih caranya untuk menguatkan karakter ini? Ya, ya ceritanya harus kita kuatin ya. Jadi umpamanya dalam satu segmen tadi Pak Paulus akan kita jadiin sebuah hero gitu yang kuat. Ya Mm-mm. kita jangan fokus ke disabilitasnya, kita fokus ke perlawanannya sama polisinya tadi gitu. Dan polisinya harus tampak lemah, nggak boleh polisinya menang di situ. Nah itu kan Hmm. bisa pembangunan karakter itu bukan semata-mata dari Pak Paulusnya, tapi juga dari editornya juga perlu gitu, atau dari Hmm. kamera angle-nya juga perlu. Umpamanya ya Pak, begini di angle kamera itu ya ada ada setara mata gini, ada yang begini kameranya ke atas, ada yang kameranya ke bawah begini, gitu ya. High angle, low angle sama eh, apa rata mata. Itu ada kesan tersendiri Mbak Wiwi. Kalau Anda kalau selfie ya, kalau selfie Mbak Wiwi dari atas atau dari bawah kameranya? Dari atas Nah, kenapa? supaya nggak kelihatan double chinnya. Nah, betul. Supaya dia nampak kurus, Kurus. nampak kecil gitu ya. Saya juga kalau selfie dari atas, supaya tambah kecil lagi ya, badannya habis gitu ya. Cuma kalau kita mau menampakkan itu sesuatu yang gagah, gitu, yang besar, kita pakai low angle gitu. Kalau Mbak Hmm. Wiwi selfie-nya dari bawah gitu ya, dari bawah ini, kameranya di bawah sana, gitu. Ya nampak Mbak Wiwi gede gitu. Iya. Walaupun mungkin badannya kecil gitu ya, cuma akan nampak gagah gede gitu. Sama seperti Hmm. bangunan juga seperti itu. Bangunan kalau kita ambil dari bawah, gitu, walaupun itu rumahnya kecil, rumahnya gak begitu menarik gitu ya. Pakai angle yang ke bawah lagi, kameranya di bawah.
nyorot ke atas gitu. Itu akan membuat rumahnya gede. Nah, itu sampai sampai di situ, Mbak. Dan juga ke editor umpamanya. Ke editor, porsinya Pak Paulus yang marah-marah dan apa namanya harus banyak gitu, harus banyak, porsinya harus banyak. Terus diambil nanti polisinya yang marah-marah nggak usah diambil gitu. Polisinya yang ngangguk-ngangguk aja, senyum-senyum gitu ya. Atau dia langsung polisinya pergi. Nah, itu kan tugas editor. Padahal mungkin di kenyataannya Pak Paulus ini benar-benar dikonter benar sama polisinya. Polisinya marah-marah juga. Tapi di editor, di editing nggak usah dimasukin. Ini nggak usah dimasukin. Nanti malah malah memperlemah karakternya Pak Paulus nih. Tuh. Hmm. Jadi yang dimaksudin pas Pak Paulusnya struggle gitu ya. Nah, kayak gitu Mbak Wiwi. Nah, Oke, itu oke. aspeknya banyak sekali. Iya Dari ya. penceritaan, sutradara, tadi kamera angle sampai musiknya mungkin ya, musiknya. Terus Musiknya. pas polisinya ngomong, dikecilin suaranya. Nah, pokoknya seperti itu. Oh, Itu iya, kan juga iya. bisa. Itu pembangunan karakter itu yang penting kita tahu dulu protagonis kita yang mana. Itu sih. Oh, Dan iya. itu harus nampak yang seperti apa. Makasih, Mas. Jadi tercerahkan gitu loh. Jadi Eh, selama ini nonton film tuh nggak sangka kalau oh ternyata ada beberapa aspek-aspek ini yang bisa mendukung itu apa namanya kayak Iya. editingnya, kamera angle-nya, musiknya itu bisa mendukung apa Mm-mm. karakteristiknya jadi lebih kuat gitu ya. Musik itu juga naikin banget. Musik itu kalau kita lihat lihat berita apalagi berita bencana ya itu ya. Berita bencana itu biasanya TV itu berusaha untuk filmis gitu. Dikasih Hmm. backsound yang sedih gitu. Padahal kalau kita lihat eh, di lapangan, ya backsound itu tidak ada. Itu sebenarnya Hmm. sudah tidak nyata gitu, sudah tidak fakta yang Hmm. seharusnya gitu ya. Karena di lapangan nggak ada suara itu. Cuman waktu masuk ke editing TV, beritanya Hmm. ditambahin sedih-sedih gitu ya. Hmm. Backsound sedih itu wah pengaruh banget, Mbak. Background. Iya, iya. Backsound mau Pak Paulus baru marah-marah dikasih backsoundnya genderang, drang, derang, dang, dang, derang, dang, dang. Iya. Wah itu heroik banget Mendebarkan itu ini pasti. musik Oh, perang. oh, itu itu sampai di situ peran peran suara itu ya. Iya, 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 iya. Wah, ya menarik ya. Menarik Selama ya, ini, ya, menarik. selama ini nonton film, ya menikmati aja film, tapi ternyata banyak trik-triknya di dalamnya. Ah, itu juga kalau mau pecinta film, penonton film ya. Kalau sudah tahu teknis film, wah itu jadi apa ya? Jadi kita nggak bisa menikmati 100%. Kita malah, wah ini kameranya kok gini ya? Komentator Atau wah jadinya. ini harusnya ada. Wah malah jadi nggak enak nontonnya biasanya. Kalau Oke, tahu oke. film dari penikmat film terus jadi belakang layar gitu, wah kalau mau jadi penikmat film ya udahlah, nggak usah bikin film. Nanti dia nggak bisa menikmati malah. Kalau saya dulu gitu ya. Oh, oke, baiklah. Iya, iya, Boleh iya. lagi slide-nya, Mbak. Kita selesaikan Iya, dulu jam oke, 15. siap. Nah, ini membuat gambar sinematik. Ini yang saya bilang tadi. Ada kamera angle, ada kameranya harus kita pakai yang kamera seperti apa. Kamera itu banyak kan, ada kamera handphone ya ini, ada kamera sinema, ada kamera foto, ada kamera GoPro ya, macam-macam gitu. Mana yang tepat untuk film ini? Biasanya kalau film pendek kita pakai DSLR ya. Kita pakai DSLR atau mirrorless gitu. Kalau saya pakai film saya terakhir ini malah pakai kamera murah, Fuji X-T3 itu sewa gitu. Sewanya murah juga. Tapi sudah bisa membuat gambar yang nggak kalah lah sama sama film di bioskop gitu ya. Terus kemarin kan, oh ya di Solo ini di tempat saya mengajar itu TA-nya agak ambisius. Jadi TA-nya muter film di bioskop. Jadi
tugas mata kuliah saya pasti diputar di bioskop. Itu pasti, itu agak ambisius. Dan apakah kita selalu pakai kamera sinema? Nggak selalu juga. Tapi saya sendiri punya trik-triknya supaya kamera murah bisa jadi kamera terlihat mahal, begitu. Gambarnya terlihat mahal. Ya ini trik saya ini ya, yang saya tulis ini. Kemudian ada jangan lupa ya, karena ini bukan foto ya, karena ini film, kameranya boleh loh berubah, boleh bergerak gitu ya. Ada panning, ada tilting, ada tracking, ada crane, ada steadicam, ada zoom. Nah, ini lagi Mbak, ini lagi Mbak Wiwi. Waktu Pak Paulus ya berantem sama polisi, kamera kita sebaiknya gimana? Nah, kalau di film action ya, di film-filmnya Jackie Chan atau apa, kameranya masa kayak Goyang-goyang. kamera manten gitu ya. Gambarnya gimana ya? Iya, iya, iya. Gambarnya Goyang-goyang nggak gitu. rapi pasti. Heeh. Goyang-goyang ya, lari-lari, gambarnya gini-gini. Wow, ini Iya. kayak kena gempa, ini saya kena gempa ini ya. Ini waktu Pak Paulus eh, bertengkar sama polisi, ya jangan dikasih gambar yang still kayak gini ya. Ya dikasih gerakan lah gini-gini ya. Makin kenceng marahnya, makin diginiin gitu ya. Supaya penonton itu juga dapat feel-nya bahwa ini sedang bertengkar hebat begitu. Nah, itu ada 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 tekniknya ya. Termasuk yang ini tadi. Yang ini nomor 9 ini handheld. Umpamanya film horor ya. Film horor kita baru ketemu sama setan. Tapi kameranya diem aja. Kameranya still kayak kamera manten gitu. Sudah lagi nonton pengantin nih. Slide ke kiri, oh, indah sekali lah. Kita malah naksir sama hantunya bisa malah ya. Nggak jadi nggak jadi horor gitu ya. Wah, biasanya kalau film horor ya kameranya wah heboh gitu, gerak-gerak gitu ya, lari-lari gitu. Pokoknya kecoa. Nah, beda lagi kalau kita sinyal lagi nangis, lagi sedih. Jadi Mbak Wiwi sedang kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya. Ya kameranya harus still gini supaya kita bisa menikmati pelan-pelan gitu ya. Oh, Mbak Wiwi lagi nangis kehilangan sesuatu yang besar. Nah, kalau kameranya berubah-berubah begini ya nggak dapet juga gitu kesedihannya itu nggak dapet. Sampai nanti ke warna, Mbak. Warnanya film horor itu pasti biru kalau nggak kelam ya. Kalau ada film horor pocongnya pakai pink gitu, kan nggak oke ya. Atau menor gitu, pocongnya kelihatan tapi make upnya pakai blush on yang itu kan nggak jadi menakutkan gitu ya. Nah, itu juga nanti sampai ke editingnya, sampai ke pewarnaan gitu. Kalau kita mau bikin film romantis ya jangan dikasih biru-biru gitu ya. Jangan terlalu biru, jangan pakai baju hitam atau baju abu-abu, baju biru dongker gitu ya. Ya kasih yang kalau jatuh cinta ya pink ya, kuning, merah kalau perlu, merah itu sudah menggebu-gebu gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Sampai di aspek itunya. Tapi nantilah itu panjang sekali. Ini yang apa namanya? eh, Fundamental aja dulu. Biasanya kita lupa bahwa suara itu juga penting. Ini penyakit di OMS, film-film OMS dan film-film mahasiswa. Biasanya lupa untuk menggagas atau memikirkan suara itu eh, adalah aspek yang juga penting saya bilang tadi. Sekarang orang berita bencana saja dikasih backsound yang mendayu-dayu, yang wah pokoknya menyayat-nyayat hati lah supaya nggak tahu itu tujuannya apa, supaya oh, itu berita loh padahal ya. Tapi dikasih backsound seperti itu. Kalau itu film kan oke lah, itu tadi yang saya bilang ada film horor. Suaranya gimana ini? Gitu. Wah, suara film horor itu macam-macam suara yang masuk di situ ada.
mungkin suara angin, suara sound effect, pintu berdenyit, atau suara jangkrik, atau suara burung hantu itu banyak sekali yang harus masuk di situ. Tapi kita biasanya lupa untuk memasukkan itu. Gitu. Belum sampai ke sound effect-nya, merekam di lapangan saja. Biasanya teman-teman di UMS ini lupa bawa mic ya, karena sudah terbiasa kameranya bisa merekam suara. Oh, tunggu dulu ya. Kita masih butuh mic untuk kamera walaupun kamera kita sudah bisa merekam suara. Ya katakanlah ini, kenapa ada gambar orang pakai boomstick di situ? Karena untuk kameranya biar leluasa mengambil gambar, kita juga leluasa mengambil suara. Itu sama pentingnya. Entitas film adalah entitas storytelling, gambar, dan suara. Ini sama pentingnya. Itu tidak boleh ini dari tiga entitas ini satunya, ah udahlah, nggak apa-apa, nggak usah pakai suara, nggak bisa. Kalau udahlah, penting syuting dulu, nggak ada ceritanya. Oh jangan, gitu ya. Sama-sama ini. Nah, yang menjadi tantangan suara itu tidak terlihat. Suara itu hanya nampak gelombang saja. Kalau kita lihat di parameter recorder kita atau di kamera kita, nah itu cuman grafik-grafik yang nggak jelas. Ini bagus atau enggak gitu ya. Kita harus pakai headset gitu ya untuk controlling suara itu. Dan biasanya kita menggunakan tiga mic ini untuk di film. Ada mic shotgun, ini biasanya dikasih di atas kamera. Ada mic lavalier, itu untuk ya sekarang itu apa eh, TikToker dan sosial media itu pakai lavalier sebenarnya yang clip on itu ya. Di sini itu yang kecil-kecil disembunyiin itu. Dan kita pakai boom mic yang ini seperti di gambar ini. Kenapa gitu ya? Kenapa kita pakai lavalier? Supaya prinsip mengambil suara atau merekam suara yang harus teman-teman penuhi adalah bagaimana mic itu sedekat mungkin dengan sumber suara. Itu prinsip pertama mengambil suara. Kalau saya mengambil suara eh, orang berbicara, pastikan ini mic-nya ini ya, ini harus sedekat mungkin dengan mulut saya. Nah, kenapa kita harus pakai boomstick ya? Itu tadi. Gimana kamera leluasa, tapi mic-nya masih dekat dengan sumber suara. Oh, belum ya. Apa ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Ya silakan Kak Paulus, Pak Paulus. Assalamualaikum buat kita semua. Selamat sore. Ya, Pak Paulus. Ya, ini jangan marah, saya tidak bisa on kamera karena memang situasi kita tidak memungkinkan, Mas. Sip, sip. Ya, eh artinya saya masih berpikir bahwa eh, di era sekarang ini kan kita lagi panas-panasnya untuk mengadvokasi hak-hak disabilitas, Mas. Oke, oke. Ya, sehingga itu saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Artinya tidak mengganggu orang punya pengalaman gitu kan. Ya, Tetapi itu betul. tetapi itu bermanfaat untuk semua teman-teman, andaikan itu bisa dijadikan suatu cerita begitu kan. Ya. Jadi saya ini memang kalau saya lihat dari ini ya memang saya sudah mau itu mau ambil laptop. Saya ini kan dari pengalaman sekolah sampai kerjaan juga itu kan saya ingat persis. Eh, Oh, saya ini sudah, sudah. saya ini kan sekolah dari SD sampai SMA aja, Mas. Nah, kemudian Hmm. itu saya mulai merantau lalu cari pekerjaan gitu. Itu pun ada pengalaman saya juga pernah
mengikuti seleksi CPNS. Tapi karena memang di zaman itu ya memang kita tidak dilirik sama sekali kalau disabilitas itu, Bang. Jadi itu kan sudah ada aturan di persyaratan itu bahwa yang sehat jasmani dan rohani gitu kan. Nah, sekalipun itu bahan tesnya itu kita menganggap itu bahwa kita kerjakan semuanya itu benar, tetapi karena faktor itu mungkin ya saya tidak berhasil begitu kan. Nah, itu saya tetap ini aja maju terus dengan cari yang lain lagi begitu kan. Nah, setelah di dunia kerja juga saya bergabung di suatu apa nama eh, usaha menjadi satu apa nama CV begitu. Tapi itu perjalanannya itu sama juga. Jadi karena memang kondisi saya seperti gini ya, orang sih anggap remeh aja begitu. Nah, hingga eh, saya di tahun 2019 itu sampai kembali ke daerah saya itu sempat mengikuti eh, apa caleg, Bang. Itu juga artinya saya telusuri semua itu kira-kira gimana sampai di mana batas kita itu bisa diperhatikan gitu kan. Nah, sampai masuk ke calon kepala desa. Tapi toh karena melihat dari keadaan juga ya, ya sampai sekarang pun tidak ada ini kan. Tetapi saya sekarang tidak lagi mencari bagaimana saya bisa berjuang untuk pribadi, tetapi nah bagaimana untuk teman-teman ini yang selama ini memang tidak ada peduli daripada eh, masyarakat, terutama yang punya kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, jadi mungkin hal-hal ini kalau kita menceritakan di suatu apa nama difilmkan itu kayaknya menarik kalau untuk di saat-saat sekarang. Jadi cuman kita kan di Indonesia Timur ini Bang kan serba kesulitan. Kira-kira gimana caranya nah untuk membuat suatu cerita ini menjadi suatu hal yang bisa dipublikasikan begitu menjadi apa nama pelajaran untuk masyarakat yang lainnya gitu. Jadi mungkin itu aja Mas ceritanya. Terima kasih, selamat sore. Dari mana? Oke, dari mana Pak Polis tadi tanya. Saya tadi hampir menjelaskan. Oke, Mas. Oke, Maaf suara nih, dulu ya, sementara ya. ya sementara. Oke. Begini, jadi eh, banyak dari Pak Paulus ini yang selama 50 tahun ini hidup gitu ya. Kemudian ini mau dimasukkan dalam satu film. Film seperti apa berarti kan? Kita harus membayangkan bahwa film ini harus pendek atau harus panjang, harus tayang di mana, harus kita sampaikan di situ. Kebetulan Pak Paulus, saya sedang dalam proyek juga bersama Fani. Ini sedang memfilmkan komisioner KND ya, Komisi Nasional Disabilitas. Yang hari ini jadi rame karena anggarannya dari 5 miliar jadi 500 juta tok. Ya. Padahal saya tahu si Umi ini yang saya ikutin ini itu belum gajian Pak. Dari Desember itu belum gajian ini sampai sekarang. Nah, saya sudah mengikuti selama 2 tahun ini membuat film selama 2 tahun ini belum selesai gitu ya. Apalagi sekarang ini tambah ini. Jadi konfliknya tambah lagi ya. Dan ini selalu meluas, jadi meluas lagi. Waduh, sekarang pemerintahnya nggak berpihak pada eh, disabilitas gitu ya. Mah kok tambah parah gitu ya. Kemarin sudah ada Komisi Nasional Disabilitas, itu baru ada 2 tahun, Pak. Ada 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Komisionernya baru sekarang dari baru satu periode itu pengurusnya komisionernya itu sekarang kan udah dihabisi gitu ya. Dengan anggaran 500 juta bisa jadi apa gitu kan. Nah, itu juga menambah drama saya. Tapi apakah ini akan saya masukkan ke film yang sedang kami buat ini? Ya nggak tahu, nanti tergantung sutradaranya. Cuman eh, itu tadi Pak, kita banyak hal yang menarik gitu ya selama 2 tahun saya syuting gitu ya.
yang harus saya pilih, Pak. Yang harus saya pilih untuk mewakili suara saya yang harus saya suarakan ini yang mana dulu ini, gitu. Yang paling menarik yang mana dulu ini, gitu. Pilih aja dulu satu. Kalau panjenengan Pak Paulus bisa langsung menjadi narasumber untuk diri sendiri ya lebih baik lagi gitu ya. Karena perspektif orang kedua, orang yang diajak ngobrol ya, yang mengalami langsung itu pasti lebih valid, pasti lebih apa namanya mengena di mengena di penontonnya begitu. Nah, pilih dulu jadi mana nih? Yang kalau kemarin saya langsung tertarik pada Pak Paulus eh, bertengkar dengan polisi gitu. Kita nggak usah ngomongin bahwa Pak Paulus melawan negara, Pak Paulus sudah melawan negara gitu. Karena polisi itu simbol negara. Nah, kenapa harus dilawan ini negaranya? Karena negaranya nggak bener nih. Nah, itu bisa langsung jadi satu satu cerita yang menarik gitu. Jadi ada Pak Paulus sebagai eh, seorang disabilitas sedang memperjuangkan haknya di hadapan siapa? Ya, polisi. Polisi itu siapa? Alat negara. Oh, berarti dia sedang mengadvokasi dirinya untuk kepada negara, didengar oleh negara. Itu sudah kuat banget, Pak, menurut saya. Dari cerita itu saja sudah kuat banget gitu. Dan itu kalau metodenya tidak bisa diulangin, Pak Paulus bisa kok cerita saja gitu. Cerita terus direkonstruksi ya. Pak Paulus memperkenalkan kendaraannya Pak Paulus yang seperti ini. Terus di syuting aja kendaraannya sampai dilap-lap gitu ya atau diisi bensinnya gitu. Wah, akhirnya saya punya motor gitu ya. Kemudian aku seneng banget nih sama motor ini. Tapi ada cerita ya. Ternyata aturan negara tentang motor ini agak nggak jelas gitu. Karena waktu itu aku di jalan dimarah-marahi polisi nih gitu. Nah, berarti penonton penonton diajak menjadi seperti Pak Paulus yang sedang dimarahi polisi itu sudah pasti marah kok, marah juga kok. Kalau penonton itu bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Paulus, pasti marah juga gitu. Nah, itulah yang penting menurut saya Pak Paulus. Jadi gimana cara mendeliver perasaan ini lewat film itu tadi. Dan biasanya film itu paling berhasil untuk mendeliver perasaan. Tahu-tahu Mbak Wiwi nonton drakor gitu ya. Tahu-tahu nangis sendiri di pojokan gitu. Atau yang lain. Nah, itu Sering kan terjadi. kok sering terjadi. Kok bisa? Wong saya itu nggak kenal Song Joong Ki atau nggak kenal itu siapa Song Hye Kyo gitu ya. Kok bisa malah saya ikut menangisi penderitaannya gitu ya. Nah, tapi itu berhasil di film. Nah, kalau di sini dalam kasus Pak Paulus ini bisa juga Pak Paulus ini mendeliver kemarahan gitu. Biar pada marah terhadap aturan yang nggak jelas, bukan terhadap negara loh ya. Ya, ya kalau negaranya nggak jelas ya boleh saja dimarahi gitu. Nah, ini yang Pak Paulus mau bilang di situ. Kalau oh ini negaranya nggak jelas nih aturannya apa sih ini? Kok tahu-tahu polisi marah-marah sama disabilitas? Ya, itu dari konstruksi saja mungkin bisa. Pak Paulus nggak perlu untuk sendiri gitu ya. Ajak anaknya atau teman-teman anaknya atau main ke kampus yang ada punya kamera paling nggak diajak teman-teman mahasiswanya begitu atau yang lain begitu. Jadi, tapi saya cerita itu tadi, Pak. Saya juga sedang mengadvokasi, bukan mengadvokasi ya, membuat film bersama eh, Ibu Asri itu, Ibu Asri yang Komisi Nasional Disabilitas itu sudah 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun ini belum jadi, Pak. Masih dalam perjuangan ini. Malah dramanya nambah, nambah terus. Saya tambah bingung ini. Yang mau dimasukin yang mana ini, gitu. Karena isunya kok makin lama makin gede ini. Kalau kalau tidak saya selesaikan, wah dramanya malah bisa kemana-mana nanti. Kira-kira seperti itu, Pak Paulus. Jadi jangan berpikir untuk digarap sendiri pun gitu ya. Nggak apa-apa, diajak aja teman-teman yang di sekitar misal di NTT ya, Pak Paulus ya, atau NTB. NTT, Bang.
di NTT ya, cari-cari teman-teman yang ada di NTT yang mungkin bisa diceritain gitu ya. Syuting pakai HP pun nggak apa-apa Pak sekarang. Apalagi kalau di Facebook itu yang saya lihat ya itu film loh Pak ya. Konten-konten film loh ya yang cuman disyuting pakai HP yang pencahayaannya biasa aja tapi dia bisa acting ya, bisa acting disyuting pakai HP malah rame jutaan yang nonton. Facebook ini baru naik soalnya ya, baru naik sekali ya. Naik, iya, Bang. Tapi yang penting itu tadi, kalau kita mau ngambil fotografi, fotografi itu kan kata dasarnya foto. Foto itu cahaya. Jadi bukan kamera ya. Yang paling penting dalam fotografi itu bukan kameranya, tapi cahayanya. Jadi kamera itu hanya untuk mengusahakan cahaya, menangkap cahaya gitu kan. Dan kalau cahaya itu benar, gambar pasti benar. Dah Hmm. itu prinsip. Jadi kamera akan bekerja dengan baik kalau cahaya itu baik. Kalau gelap gulita ya kamera sehebat apapun pasti gambarnya jelek gitu ya. Nah, di istilah saya ada tiga yang harus kita kenali, three point lighting ya, natural lighting sama low light setup. Three point lighting seperti di gambar ini ada key light atau cahaya utama, ada V light, ada backlight. Biasanya kita pakai bantuan lampu gitu ya. Terus ada natural light. Nah, ini yang saya cerita tadi di Facebook. Saya sih pakai foto yang pakai HP. Terus, nah itu biasanya pakai natural light. Natural light itu cahaya matahari. Ada tips khusus gitu ya. Kalau syuting jangan jam 12 siang. Gitu. Cahaya yang paling bagus kapan? Pagi saja. Jam 6 kalau di Solo ya Pak. Kalau di Solo itu jam 6 sampai jam 10 itu masih oke. Tapi jam 10 sampai jam 2 tidak tidak direkomendasikan untuk pakai natural light. Kita pakai biasanya pakai lampu gitu. Karena cahaya berubah-ubah, kemudian eh, warnanya juga berubah gitu kan. Nah, keuntungannya kita pakai pakai three point lighting atau pakai lampu, cahayanya nggak akan berubah ya gini terus. Kayak saya pakai zoom ini kan saya pakai lampu. Dari tadi saya tidak berubah warnanya atau intensitasnya tidak berubah. Cuman kalau kita pakai natural light, ya tadi pasti ini tambah kosong ini di sini karena di sini badai gitu, nggak ada cahaya gitu, sedikit cahaya. Nah, jadi prinsipnya untuk pencahayaan ini sehebat apapun kameranya, kalau cahaya jelek, lupakan saja. Ini sudah saya spill di depan tadi, ya, setting peralatan, terus merekam gambar dan suara. Ini yang saya bilang ke Mas Alton tadi bahwa kalau kita wawancara, sebisa mungkin sedikit aja itu. Umpamanya di wawancara saya nih sudah mukanya tua jelek gitu kan, ya penonton mana mau mau betah gitu untuk nontonin saya yang kayak gini gitu ya, kurang glowing lah ya. Tapi kalau itu memang saya harus diwawancara, saya ngomongin apa ini? Ngomongin badai. Nah, berarti harus ada gambar badai itu mas di situ. Entah itu hujan, entah itu angin yang bergoyang-goyang, angin yang bergoyang apa namanya? Pohon yang bergoyang-goyang, kabel yang heboh gitu kan. Ya, itu harus ada, itu namanya B-roll gitu ya. Terus ada insert dan cutaway. Umpamanya saya lagi nangis nih, saya cerita, saya diputusin sama pacar saya. Nah, untuk lebih penonton lebih eh, mendapat suasananya, di close up di air mata saya. Waduh, air mata saya mengucur deras gitu ya. Terus kameranya mendekat lagi gitu. Jadi itu insert dan cutaway. Terus kita pakai establishing shot, yaitu establishing shot itu untuk mengenalkan bahwa dimensi keruangannya. Kalau Pak Paulus cerita di NTT, gitu ya, ya bayangan saya kota Kupang gitu ya. Karena yang saya pernah ke situ doang gitu ya.
Saya nggak tahu di desanya Pak Paulus bagaimana. Nah, itu harus dikasih gambar dulu supaya penonton dapat konteks. Oh, rumahnya Pak Paulus seperti ini. Daerahnya, desanya itu kayak begini. Dia mau cerita bahwa disabilitas di NTT itu seperti ini, seperti itu ya. Nah, itu pakai establishing shot. Nah, terus yang paling penting juga jangan lupa data lagi. Data backup data itu menjadi krusial. Jangan sampai setelah syuting lama sudah habis banyak, cardnya hilang atau ke format atau lupa di mana atau biasanya itu jadi drama ya. Jadi data jadi drama ya itu jadi datanya ke format terus nangis saya. Itu sudah pernah itu juga seperti itu. Ini saya mencoba untuk sistematis saja. Maksudnya di presentasi saya itu mencoba untuk bekerja secara urut dari depan sampai belakang gitu ya. Bisa yang bisa untuk guide teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai metodenya sendiri ya boleh-boleh saja. Tidak selalu Hmm. yang saya pakai itu valid gitu. Umpamanya di NTT gitu. Nah, ini cara solo ini, cara solo ini mungkin berbeda ini dengan cara cara mana namanya NTT. Umpamanya saya tadi bilang saya pendekatan dulu dengan narasumber gitu ya. Ya gitu kalau di Solo berhasil ya, tapi mungkin di NTT harus pertama kali langsung dihajar. Umpamanya seperti pertama ketemu langsung di shoot gitu ya. Itu kalau di NTT mungkin kayak begitu ya, saya bisa saja berbeda dengan metode saya. Ada Ada itu Mas Alam, Kak Alam. Oke, silakan Kak Alam. silakan. Oke, mohon izin Mbak Mas Dika ya. Ya, ya boleh Oke, Pak. em, izin Mas. Hmm, Posisi kita itu kan lagi apa namanya, lagi garap bikin proyek kecil-kecilan lah gitu ya. Artinya mandiri. Namanya UMKM bersuara. Kita udah berapa kali syuting gitu ya. Pakainya memang sederhana sih, pakai HP gitu kan. Sama hmm. mikrofonnya itu mikrofon yang dicantolin di Ya, ya. baju gitu tuh ya, Clip on ya. tripod ya. Nah, pada suatu ketika pas apa namanya, pas digabungin suaranya, kita kan emang nggak mengecek karena nggak mengecek pakai mikrofon untuk mengendalikan suara ya. Jadi Headphone ya, suara itu headphone. iya, pas digabungin tiba-tiba suaranya eh, nggak kena gitu, seolah-olah mati gitu tuh. Itu kenapa ya gitu tuh? Jadi karena emang kita tuh natural video gitu kan, mungkin Mas Tika juga bisa buka UMKM bersuara punya kita lah, bisa koreksi Oke, gitu kan, oke. Ya, bisa ya, mungkin ya. komen gitu kan. Nah di situ kita kadang suaranya hilang gitu tuh, pas digabungin itu sehingga itu kesulitan. Artinya itu tuh kenapa ya kok bisa hilang gitu tuh? Padahal pas syutingnya gitu tuh mikrofon semuanya lancar gitu tuh. Waduh, itu agak susah. Ini kenapa? Kecuali yang mengganggu itu siapa gitu ya. Itu mungkin bisa, cuman agak susah. Ada beberapa hal yang biasa bisa dipikirkan. Emang ribet ya Mas Alam untuk masalah suara ini. Tricky banget karena memang barangnya nggak kelihatan gitu. Kalau kita ngomongin kamera ya, ngomongin kamera kemudian ada gambarnya, oh ini terlalu gelap nih gitu ya. Oh, terus di sini, oh kamu terlalu kenceng jalannya atau gimana gitu. Itu bisa terlihat di kamera. Cuman waktu kita pakai suara, kita hanya punya bar-bar yang apa ya susah untuk dibaca. Makanya kita memang harus perlu banget bawa headphone. Headphone-nya pun yang kalau bisa yang sangat kedap gitu ya, nggak ada suara yang lain yang hanya bisa membawa suara dari mikrofon ke kamera itu gitu. Soal soal gangguan interference yang biasa saya alami ya Mas, mic itu tidak terpasang dengan benar. Itu satu.
Kalau itu mic wireless, itu ada interference. Entah itu ada sinyal HP atau sinyal WiFi, atau terlalu jauh itu juga bisa. Jadi kalau kita pakai eh, sinyal radio itu ya, mic yang pakai clip on yang tidak ada pakai kabel itu memang tricky. Jadi kalau lebih ada jarak yang terlalu jauh dia juga putus-putus. Kalau dia terganggu oleh HP dia juga putus-putus, terganggu oleh WiFi bisa putus-putus. Baterainya melemah sedikit saja mungkin pengaruhnya banyak sekali. Ya kalau memang sederhana mau pengen amat pakai kabel. Kayak saya ini sekarang ini pakai atau dikasih backup Mas, dikasih backup eh, narasumbernya suruh ngantongin HP yang sudah ada direkam begitu. Biasanya saya melakukan beberapa backup seperti itu. Jadi eh, minimal ada 2 mic yang saya pakai biasanya. Walaupun itu hanya syuting dokumenter wawancara ya. Biasanya saya pakai shotgun di atas kamera sama clip on. Minimal itu. Itu minimal. Jadi waktu clip on itu jalan, yang di kamera juga aman. Walaupun itu kualitasnya agak jomplang gitu ya. Tapi kan aman dulu, ada dulu. Gitu. Biasanya seperti itu. Makanya kita pakai recorder terpisah. Pakai H6, H1 atau yang lain recordernya supaya kita bisa memisahkan itu tadi gambar dan suara dan ceritanya. Ini tiga tiga sesuatu yang terpisah tapi harus jadi satu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjawab Mas Alam ini kira-kira kenapa ya saya hanya bisa meraba-raba. Kira-kira kayak gitu Mas. Entah itu eh, ada interference, ada yang mengganggu sinyalnya, atau baterainya melemah, atau ada hal gaib yang lain, atau yang lain, ya itu nggak tahu saya. Yang pengalaman saya seperti itu, Mas. Terima kasih, Oke, Mas. oke. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mas Salam. Semoga menjawab ya. Mas, ini karena eh, waktunya terbatas gitu ya. Jadi saya mohon izin untuk eh, em, apa namanya kita sampai di sini dulu sesinya, teman-teman. Tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana eh, apa menggunakan kamera, terus menggunakan eh, sound gitu ya, terus bagaimana juga eh, ada disebutkan juga tentang rencana kreatifnya seperti apa, jadwal budget, terus pendekatan pada narasumbernya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita masuk di penghujung kegiatan. Saya mau ngajak teman-teman untuk mengisi formulir feedback dulu sebelum apa sebelum keluar. Lalu kita foto bersama. Nah, satu lagi sambil kita memberikan apresiasi juga untuk Mas Sonski dan juga untuk kita semua yang sudah hadir hingga sore hari ini. Tadi Mas Sonski bilang saya suka nonton Korea, iya bener. Saya mau kasih tepuk sarangnya. Oke, jadi tepuk sarangnya itu untuk Mas Sonski dan kita semua. Jadi tepuk sarangnya, tepuk 3 kali. Opa, Oni, sarangnya. Kalau sambil pegang Iya. HP boleh gini deh. Oh, Supaya nanti di fotonya bagus. oh gitu ya. Oke, untuk kita semua yang sudah hadir hingga sore hari ini dan juga untuk Mas Sonski yang sudah membawakan materinya dengan lengkap, kita kasih tepuk sarangnya. Opa, Opa, Oni, Oni, sarangnya. sarangnya. Terima kasih semua. Iya. Selamat menyambut Izin bulan kakak. Ramadan. Iya, selamat menyambut bulan Terima kasih. Ramadan.